Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kali ini kita akan melakukan uji instrumen penelitian. Dalam hal ini adalah uji validitas dan reliabilitas, ya, reliabilitas dari instrumen penelitian kalian atau angket kalian. Dan terlebih dahulu, kalian harus memiliki tabulasi dari hasil angket atau kuesioner yang telah kalian sebarkan. Disusun seperti ini di Microsoft Excel. Yang ini motivator adalah variabel X1 misalnya, kemudian fasilitator variabel X2, kemudian dinamisator variabel X3, dan juga kinerja penyuluh sebagai variabel Y-nya. Nah, masing-masing variabel ini mempunyai poin-poin pernyataan atau pertanyaan. Contohnya di variabel X1 ini terdiri dari 6 poin pertanyaan atau pernyataan. Nah, di bawahnya ini adalah tabulasi dari hasil kuesioner atau angket. Nah, inilah yang akan kita uji validitas dan reliabilitasnya di EVIUS. Karena sebelum kita melakukan uji regresi sederhana atau berganda apabila menggunakan angket atau kuesioner, kita harus terlebih dahulu menguji instrumennya apakah valid atau tidak. Langkahnya seperti apa? Setelah kita memiliki data tabulasi seperti ini, selanjutnya kalian harus buka aplikasi SPSS-nya. Kali ini saya akan menggunakan SPSS versi 25. Baik, setelah kita buka seperti ini, pastikan sheet-nya ada di data view seperti ini. Jangan di variable view, tapi di data view. Setelah itu kita kembali ke Microsoft Excel. Yang di-copy adalah hasil dari pertanyaannya, yaitu mulai dari angka 4 ini. Jangan dari nomor dan juga jangan ikut di-copy jumlah totalnya. Di blok hasilnya seperti ini untuk poin-poin pernyataannya. Di blok sampai di, nah, kebetulan dia punya responden ini 100, maka kita blok sampai di ini, di bawah, ya. Ini 100, ini adalah 100 responden yang dia gunakan. Kita copy, Ctrl T, kemudian kita buka SPSS-nya, kita paste di sini. Pastikan dia ada di kolom sheet data view. Kita paste di sini. Paste. Nah, setelah tercopy paste datanya seperti ini, kita bisa mengubah nama yang di atas ini menjadi nama pertanyaan atau poin-poin pertanyaan dari 1 sampai 6. Ya, caranya adalah klik 2 kali di atas namanya. Setelah muncul tampilan di variable view seperti ini, silakan klik di bagian name. Misalnya P1. P1 itu pertanyaan 1, P2, P3, P4, kemudian P5, dan juga P6. Untuk desimalnya kita bisa buat menjadi 0 supaya tidak ada angka belakang koma. Seperti ini, kemudian labelnya bisa kasih label misalnya pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5, pertanyaan 6. Setelah seperti ini, selanjutnya klik analyze, kemudian pilih scale, kemudian reliability analysis, ya, analyze, kemudian scale, reliability analysis, klik. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian blok semuanya seperti ini, kemudian klik tanda panah ke kanan. Setelah pindah dari kiri ke kanan poin pernyataannya, klik statistik, kemudian pilih centang pada item, scale,
dan scale if item deleted. Setelah itu kalian continue, kemudian pilih OK. Muncullah hasil dari uji datanya seperti ini. Untuk membaca apakah dia valid atau tidak dari poin-poin pernyataan yang digunakan di kuesioner atau instrumen penelitian, maka yang perlu kalian lihat adalah pertama, untuk reliabilitas, apakah reliable atau tidak dari pernyataan yang kalian gunakan, yaitu dengan melihat dari tabel reliability statistik. Fokusnya adalah di nilai Cronbach alpha-nya, ya. Dari nilai Cronbach alpha-nya. Di sini ada nilainya 0,76 ya. Titik 762 ini ada angka di depan sini yaitu 0, maka 0,762. Nah, suatu instrumen penelitian dikatakan dia reliable adalah ketika nilai Cronbach alpha-nya lebih daripada 0,60. Ya. Karena di sini lebih dari 0,60, maka instrumen penelitiannya atau poin-poin pertanyaan yang ada di angket atau kuesionernya dapat dikatakan reliable, ya, reliable. Sudah saya tuliskan di modul yang telah saya bagikan kepada teman-teman sekalian, ya. Ini modul saya bagikan, nanti di linknya kalian bisa download. Sudah saya jelaskan di bagian instrumen penelitian, ya, uji instrumen. Nah, ini. Ketika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,60, maka dia dikatakan reliable, ya. Nah, selanjutnya untuk mengatakan apakah dia valid atau tidak dari poin-poin pertanyaan yang ada di kuesioner atau angket yang kalian sebarkan kepada responden, fokusnya adalah kalian harus melihat dari tabel item total statistik, ya, tabel item total statistik. Nah, lihat di bagian kolom correlation-nya, corrected item total correlation. Perhatikan setiap poin-poin pertanyaan atau pertanyaan yang telah kalian berikan. Di sini, di corrected item total correlation ini, syaratnya dia dinyatakan valid adalah nilai angka yang ditampilkan di sini lebih dari 0,30. Ya, 0,30. Nah, di sini untuk pertanyaan 1 itu 0,56, lebih besar daripada 0,30. Pertanyaan 2, 0,59, lebih besar juga daripada 0,30, berarti dia valid. Begitu juga pertanyaan 3, pertanyaan 4. Nah, pertanyaan 5, 0,35, lebih besar ya daripada 0,30. Pertanyaan 6 juga begitu, 0,46, lebih besar daripada 0,30. Nah, yang ini telah saya tuliskan juga di modul praktikum yang bisa kalian baca nanti suatu saat. Nah, untuk ketentuannya, nilai Cronbach alpha-nya harus lebih dari 0,30 kalau dia dinyatakan valid, ya. Ini uji validitas. Kemudian di atas tadi uji reliabilitas. Ya. Untuk uji validitas dan reliabilitas, semua variabel harus diuji, ya. Semua variabel tadi kan sudah X1 motivator, ya. Ini motivator X1 sudah diuji. Kemudian nanti untuk pertanyaan dari variabel X2 juga kalian uji satu-satu. Jadi di blok lagi ini sampai di bawah seperti ini. Nah, kalian uji lagi di SPSS. Begitu juga untuk variabel X3. Dan uji apakah ini poin-poin pertanyaannya valid dan reliable atau tidak. Ya, ini valid, reliable atau tidak. Oke. Kalau sudah,
Hasilnya bisa di-save atau disimpan dengan cara klik file. Nah, di sini ada save as. Oke? Atau bisa juga dengan klik ini, icon save this document. Klik saja. Nah, simpan di mana? Misalnya simpan di dokumen atau di folder mana yang kalian inginkan. Misalnya saya ingin disimpan di dokumen. Nah, namanya apa? Hasil uji instrumen penelitian. Seperti ini. Kemudian biarkan filenya seperti ini, your file SPV. Jika kalian nanti suatu saat ingin buka dalam bentuk hasil dari SPSS. Kalau kalian ingin ubah, silakan. Ya. Simpan saja seperti ini supaya nanti bisa dibuka kembali. Kemudian save. Nah, sudah tersave ya. Oke, mungkin untuk uji instrumen sekian saja. Nanti kita lanjutkan ke uji yang lain. Oke, terima kasih.